marah sama fulan, nggak cukup sekali. Ustaz, aneh kalau udah marah sama orang nih Ustaz. Ini asal Ustaz tahu ya, sambil begini Ustaz itu. Aneh kalau sudah marah sama orang Ustaz, sampai 30 tahun Ustaz. Akhi, antum memendam kotoran di dalam hati antum selama 30 tahun. Nah, ini penyakit-penyakit hati, ini perlu dibersihkan. Bahkan riayah bitadhiril qulub aham min riayah bitadhiril jasad. Usaha untuk membersihkan hati, usaha ini jauh lebih penting lagi dibandingkan usaha untuk membersihkan badan dan seluruh anggota tubuh. Ada orang yang Masya Allah seluruh anggota tubuh badannya bersih, kalau mandi sehari 5 kali, Masya Allah. Terus apa, pakaiannya sehari bisa ganti 3 kali. Terus kemudian apa, perhiasannya ganti setiap waktu. Yang jadi pertanyaan, pernah nggak ada usaha untuk membersihkan hati kita supaya nggak ada lagi dengki, nggak ada lagi ujub, tidak ada lagi takabur, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi hasad. Yang ada apa? Sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman. Mensucikan dirinya dengan apa? Dengan iman. Iman itu apa Ustaz? Iman itu anta'lam. Pertama kita wajib mengetahui alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tusaddiq, dan kita membenarkan dan meyakini dengan mengucapkan di dalam lisan, memantapkan di dalam hati kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung manusia-manusia yang mau mensucikan dirinya dengan iman. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sama di wajah Bu. Qad aflaha man zakkaha. Sekali lagi. Qad aflaha man zakkaha. Subhanallah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan. Mensucikan apanya? Mensucikan jiwanya. Ustaz, jiwa itu apa sih? Maka Al-Imam Ghazali, salah satu hujjatul Islam, beliau mengaitkan antara jiwa, ruh, dan hati. Ada yang tahu enggak arti hati itu apa? Bu? Hati itu apa? Kita tiap hari bicara hati. Ini kita lagi bicara manajemen qalbu atau tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, atau tasawuf dari kalimat tasfiyatul qulub. Ada mau tanya, hati itu letaknya di mana, Bu? Di dalam dada. Berarti kalau orang yang hatinya sakit secara medis sedang sakit hati. Hah? Ada yang tahu? Atau perlu disiapkan hadiah? Yang benar menjawab Masya Allah $100, yang salah didenda $300.
Maka di sini terjadi perbedaan pendapat dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang mas'alatul qalbu. Dalam ilmu kesehatan berbeda dalam kacamata al-qalbu yang dimaksud di dalam ilmu tasawuf. Perhatikan, ini dasar untuk memulai daripada pemahaman tentang manajemen kalbu. Oh Ustaz, hati ini di bawah sini Ustaz, di bawah jantung. Oh tempat jantung berdetak, inilah hati Ustaz. Ini pembahasan dalam ilmu kedokteran. Sedangkan yang dimaksud kalbu di dalam kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu yang latifah, yang bentuknya abstrak, tidak tampak oleh mata, yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan, Allah berikan di dalam jiwa-jiwa manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hati ini memiliki keterkaitan kuat sebagai penggerak anggota tubuh kita untuk menuntun selalu dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ala ketahuilah inna fil jasadil mudghah, di dalam anggota tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhat jasadu kulluh, apabila segumpal daging ini baik, akan menjadi baik seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, apabila merusak segumpal daging ini, fasadat jasadu kulluh, akan menjadi rusak seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu ala wahiyal qalbu, yang disebut dengan qalbu, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan hati. Nah, hati inilah yang ada di dalam diri manusia, yang dengannya mampu menuntun manusia tersebut untuk mengenal Allah. Hati inilah yang membuat kita lapang untuk menerima segala apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati ini pun yang digerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa berkumpul siang hari ini untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kan Ustaz, di hadis itu kan disebutkan segumpal daging. Maka para alim ulama mengatakan Nabi menyampaikan masalah ini litaqribul faham, untuk mendekatkan pemahaman kita. Ada orang yang sudah divonis dokter nih hatinya sakit, maksudnya betul-betul sakit, atau livernya sakit, atau jantungnya sakit, tapi subhanallah sehari bisa berzikir kepada Allah sampai ratusan ribu kali. Ada orang yang divonis anggota jasadnya nih, livernya, jantungnya, semuanya sakit, tapi subhanallah walaupun dalam kondisi duduk tidak pernah tertinggal sholat 5 waktunya. Ada yang divonis dokter seluruh anggota tubuhnya sakit, tapi subhanallah sedikit pun tidak ada rasa kebencian kepada saudaranya. Dia mau memaafkan, tidak ada rasa dengki dan iri. Menandakan apa? Yang dimaksud al-qalbu di sini adalah asya' latifah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam jiwa manusia untuk menjadi mesin suksesnya anggota tubuh kita selamat daripada adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu? Paham? Jangan melamun makanya. Ya Allah, nih pakaian masih kotor, masih banyak di kamar. Ada yang lagi mikirin mudah-mudahan utang suami lunas. Ada yang lagi mikirin yang sakit bagaimana bisa sembuh. Ada yang duduk di sini mikirin juga ini pengajian sampai jam berapa ya. Hadirkan hati kita.
hadirkan hati kita. Ya Allah, jadikan dengan berkah majelis ilmu ini selesaikan semua permasalahan saya. Ya Allah, jadikan dengan majelis ilmu ini ampunkan dosa-dosa saya. Sehingga apa? Majelis ini tidak sia-sia. Karena sayang nih, ibu-ibu sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan masanya, sudah meninggalkan rumahnya. Kalau tidak memahami pemahaman yang baik. Passwordnya berapa Mas Subuh? Nggak boleh disebutkan ya, namanya password. Karena nggak lihat tuh. Passwordnya tulisannya apa Mas Gani? Juga disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis nomor 223. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Ya, saya jazakumullah khair. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang menerjemah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahi rezekinya. Amin. Panjangkan umurnya. Amin. Kalau itu kita translate-nya speak English aja. Belum bisa anak belum sepasi mas terbus. At-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Kalau kebersihan sebagian daripada iman adalah maqalatul ulama, ucapannya ulama, bukan hadis. Bersih itu belum tentu suci. Suci itu zahirnya kelihatannya belum tentu suci. Maka disebutkan lebih ausa' lagi, lebih luas. Nabi mengatakan at-tahuru satrul iman. At-tahuru satrul iman apa? Kesucian itu sebagian daripada iman. Yang dimaksud di sini, kalau dalam manajemen qalbu ataupun dalam tazkiyatun nafs, kesucian hati, bersihnya hati, kosongnya hati dari segala penyakit, minal iman, bagian daripada sholat ini kepengen cepatnya aja. Bahkan apa? Kayak burung makan. Nah, bahkan setiap sholat istiqomah lupa bilangan rakaat. Tiap sholat sendirian, Allahu Akbar, 2 atau 3 ya, 3 atau 4 ya. Sholatnya kayak orang frustasi itu. Kok bisa seperti ini? Karena sudah berkaratnya hati daripada kotoran. Dendamnya dipelihara sampai 15 tahun. Sama seperti orang yang memelihara kotoran dalam hatinya selama 15 tahun. Benci sama fulan bukan 2-3 hari, dipelihara sampai tahunan. Sampai banyak yang ribut, bertengkar sampai puluhan tahun. Siapa yang rugi, Bu? Siapa yang rugi? Diri sendiri. Kita memendam kotoran di dalam hati kita. Marah sama fulan nggak cukup sekali. Ustaz, aneh kalau udah marah sama orang nih Ustaz. Ini asal Ustaz tahu ya, ambil begini Ustaz ditunjuk. Aneh kalau sudah marah sama orang Ustaz sampai 30 tahun Ustaz. Akhi, antum memendam kotoran di dalam hati antum selama 30 tahun. Nah, ini penyakit-penyakit hati ini perlu dibersihkan. Bahkan riayah bitadhiril qulub aham min riayah bitadhiril jasad. Usaha untuk membersihkan hati, usaha ini jauh lebih penting lagi dibandingkan usaha untuk membersihkan badan dan seluruh anggota tubuh. Ada orang yang Masya Allah seluruh anggota tubuh badannya bersih. Kalau mandi sehari 5 kali, Masya Allah.
Terus apa? Pakaiannya sehari bisa ganti 3 kali. Terus kemudian apa? Perhiasannya ganti setiap waktu. Yang jadi pertanyaan, pernah nggak ada usaha untuk membersihkan hati kita supaya nggak ada lagi dengki, nggak ada lagi ujub, tidak ada lagi takabur, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi hasad. Yang ada apa? Sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman. Mensucikan dirinya dengan apa? Dengan iman. Iman itu apa, Ustaz? Iman itu anta'lam. Pertama kita wajib mengetahui alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tusaddiq, dan kita membenarkan dan meyakini dengan mengucapkan di dalam lisan, memantapkan di dalam hati kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung manusia-manusia yang mau mensucikan dirinya dengan iman. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sama di wajah Bu. Qad aflaha man zakkaha. Sekali lagi. Qad aflaha man zakkaha. Subhanallah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan. Mensucikan apanya? Mensucikan jiwanya. Ustaz, jiwa itu apa sih? Maka Al-Imam Ghazali, salah satu hujjatul Islam, beliau mengaitkan antara jiwa, ruh, dan hati. Ada yang tahu enggak arti hati itu apa? Bu? Hati itu apa? Kita tiap hari bicara hati. Ini kita lagi bicara manajemen qalbu atau tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, atau tasawuf dari kalimat tasfiyatul qulub. Ada mau tanya, hati itu letaknya di mana, Bu? Pak? Di dalam dada. Berarti kalau orang yang hatinya sakit secara medis sedang sakit hati. Hah? Ada yang tahu? Atau perlu disiapkan hadiah? Yang benar menjawab, Masya Allah, $100. Yang salah didenda $300. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang mas'alatul qalbu. Dalam ilmu kesehatan berbeda dalam kacamata al-qalbu yang dimaksud di dalam ilmu tasawuf. Perhatikan, ini dasar untuk memulai daripada pemahaman tentang manajemen qalbu. Oh Ustaz, hati ini di bawah sini Ustaz, di bawah jantung. Oh, tempat jantung berdetak, inilah hati Ustaz. Ini pembahasan dalam ilmu kedokteran. Sedangkan yang dimaksud qalbu di dalam kacamata ahlu sunnah wal jamaah adalah sesuatu yang latifah, yang bentuknya abstrak, tidak tampak oleh mata, yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan
Allah berikan di dalam jiwa-jiwa manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hati ini memiliki keterkaitan kuat sebagai penggerak anggota tubuh kita untuk menuntun selalu dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Ala ketahuilah inna fil jasadil mudghah." Di dalam anggota tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhat jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, akan menjadi baik seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, apabila merusak segumpal daging ini, fasadat jasadu kulluh, akan menjadi rusak seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu ala wahiyal qalbu, yang disebut dengan qalbu, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan hati. Nah, hati inilah yang ada di dalam diri manusia, yang dengannya mampu menuntun manusia tersebut untuk mengenal Allah. Hati inilah yang membuat kita lapang untuk menerima segala apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini pun yang digerakkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berkumpul siang hari ini untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kan Ustaz, di hadis itu kan disebutkan segumpal daging. Maka para alim ulama mengatakan Nabi menyampaikan masalah ini litaqribul faham, untuk mendekatkan pemahaman kita. Ada orang yang sudah divonis dokter nih hatinya sakit, maksudnya betul-betul sakit, atau livernya sakit, atau jantungnya sakit, tapi subhanallah sehari bisa berzikir kepada Allah sampai ratusan ribu kali. Ada orang yang divonis anggota jasadnya nih, livernya, jantungnya, semuanya sakit, tapi subhanallah walaupun dalam kondisi duduk tidak pernah tertinggal sholat 5 waktunya. Ada yang divonis dokter seluruh anggota tubuhnya sakit, tapi subhanallah sedikit pun tidak ada rasa kebencian kepada saudaranya. Dia mau memaafkan, tidak ada rasa dengki dan iri. Menandakan apa? Yang dimaksud al-qalbu di sini adalah asya' latifah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam jiwa manusia untuk menjadi mesin suksesnya anggota tubuh kita, selamat daripada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Paham Bu? Paham? Jangan melamun makanya. Ya Allah, nih pakaian masih kotor, masih banyak di kamar. Ada yang lagi mikirin, mudah-mudahan utang suami lunas. Ada yang lagi mikirin yang sakit bagaimana bisa sembuh. Ada yang duduk di sini mikirin juga, ini pengajian sampai jam berapa? Ya. Hadirkan hati kita, hadirkan hati kita, ya Allah. Jadikan dengan berkah majelis ilmu ini selesaikan semua permasalahan saya. Ya Allah, jadikan dengan majelis ilmu ini ampunkan dosa-dosa saya. Sehingga apa? Majelis ini tidak sia-sia. Karena sayang nih, ibu-ibu sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan masanya, sudah meninggalkan rumahnya, kalau tidak memahami pemahaman yang baik. Passwordnya berapa Mas Teguh? Kamu udah disebutkan ya, namanya password. Karena nggak lihat tuh. Passwordnya tulisannya apa Mas Gani? Juga disebutkan dalam hadis
yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis nomor 223. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Ya, saya jazakumullah khair. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang menerjemah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahi rezekinya. Amin. Panjangkan umurnya. Amin. Kalau gitu kita translate-nya speak English aja. Belum bisa anak belum sepasir mas terbus. At-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Kalau kebersihan sebagian daripada iman adalah maqalatul ulama, ucapannya ulama, bukan hadis. Bersih itu belum tentu suci. Suci itu zahirnya kelihatannya belum tentu suci. Maka disebutkan lebih ausa' lagi, lebih luas. Nabi mengatakan at-tahuru satrul iman. At-tahuru satrul iman apa? Kesucian itu sebagian daripada iman. Yang dimaksud di sini, kalau dalam manajemen qalbu ataupun dalam tazkiyatun nafs, kesucian hati, bersihnya hati, kosongnya hati dari segala penyakit, minal iman, bagian daripada kesempurnaan iman seorang hamba. Ustaz, Masya Allah, anak punya hati yang suci katanya. Masya Allah. Dari mana antum tahu hati antum suci? Masya Allah. Bersih semuanya Ustaz. Nggak ada satu noda pun di badan anak. Apakah jadi penjaminan hatinya suci? Tidak. Ada orang yang disebutkan dalam hadis rubba aghbar. Ada orang yang berdebu, ash'ar, rambutnya kusut, compang-camping pakaiannya, yang dia kalau mengangkat tangan, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau dia mengangkat tangannya meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, pasti dan pasti Allah mengabulkannya. Ada juga apa? Disebutkan dalam hadis rubba aghbar. Ada orang yang berdebu badannya, rambutnya compang-camping, pakaiannya juga tidak teratur. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Ghudhiya bil haram, makanannya haram, artinya yang masuk ke dalam tubuh. Nah, malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Islam menjaga dua hal. Taharatul abdan, mensucikan badan, dan taharatul qulub, dan membersihkan hati. Dicintai di hatinya. Sama suami kan gitu. Kan suami-suami Hikmiyani ini semuanya katanya sangat-sangat setia sama istrinya. Nah, ini kalau sudah yang manggil yayangnya istrinya Bang, Masya Allah, gemetarannya bukan main tuh. Wah, dipanggil jangan-jangan mau disidang lagi. Kalau yang panggil sudah orang yang dicintainya, dia senang. Nah, bahkan kita disuruh apa? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Saya bersegera untuk datang memenuhi panggilan Allah untuk mendapatkan keridhaannya. Ini kapan? Hati yang penuh dengan keimanan. Bagaimana penuh dengan keimanan? Maka Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 223. Maka para sahabat setiap hari selama 13 tahun bahkan sampai 23 tahun
tiap hari yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah lihat sopir angkot atau kondektur bus umum ya? Kan kalau dia misalnya rutenya ke Cililitan, Cililitan condet misalnya, tiap hari dibilang condet, Cililitan, tiap hari. Itu sampai malamnya biasanya apa? Sampai mengigau. Sampai mengigaunya ngomong condet Cililitan. Karena tiap hari itu yang diomongkan. Kita anak-anak di tempat kita yang menghafal Al-Quran di Madrasah Tahfizul Quran, kalau lagi dicek tuh siang atau malam, mesti tiap hari ada saja santri yang mengigaunya baca Al-Quran. Gak terasa sedang tidur dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Yang ini lagi sedang tidur, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mengigaunya baca Al-Quran. Kok bisa Ustaz? Karena setiap hari yang paling banyak dibaca adalah Al-Quran. Ya, kalau suami mengigau istri, ya Masya Allah, udah gak lagi di hati suami kecuali istrinya. Ngigaunya gini, "Mah, jangan galak-galak dong, Mah." Itu apa, istri juga mikir apa kezaliman yang telah dilakukan kepada suami. Apalagi jangan sampai ngancam suami pakai benda tajam, lebih parah aja. Kok bisa begitu, Ustaz? Apa yang keluar dari lisan adalah apa yang terpati di dalam hati. Begitu juga sebaliknya. Apa yang sering diucapkan lisan, itulah yang akan masuk ke dalam hati. Maka kenapa para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in dilatih oleh Nabi SAW selalu bahkan setiap hari, bahkan setiap waktu, bahkan setiap detik, wajib hatinya tidak boleh kosong daripada mengingat Allah, tidak kosong daripada mengagungkan Allah, tidak kosong daripada membesarkan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, jaddidu imanakum, selaluilah perbaharuilah iman kalian. Qila, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara kami untuk memperbaharui iman kami ya Rasulullah, agar selalu diisi dengan keagungan Allah? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak lisan dan hati kalian untuk menyebut kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini ibu-ibu nih lagi masak, gimana sih cara mengagungkan Allah? Alhamdulillah ya, Allah kasih kita nikmat. Masya Allah, yang dipuji Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dengan segala nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Lagi motong bawang nih, jatuh tuh bawangnya, istighfar, astagfirullahaladzim, dosa apa? Ada seorang sahabat bawa bejana 4 air, kita bilang ember kata orang Betawi, asal jangan mulutnya ke ember. Tuh ember jatuh, tumpah airnya. Nabi SAW mengatakan pada sahabat tadi, ahsin sholatah, perbaiki sholatmu. Kalau benar sholatmu, tidak akan mungkin kamu sering jatuh dalam membawa apapun. Pengaruh sholat, pengaruh dengan kehidupan. Pengaruh hati yang selalu mengingat Allah, hati yang selalu mengagungkan Allah, hati yang selalu membesarkan Allah, punya kaitan kuat dengan apa? Dengan lisan yang selalu bicara keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami istri di rumah dia bicara, alhamdulillah ya Pak, Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita rumah, Allah kasih kita anak-anak. Ditanamkan setiap pembicaraan, semua nikmat datangnya dari siapa? Allah. Jangan suami mau jadi Allah. Bu, ibu tahu nggak kalau nggak ada bapak, ibu nggak mungkin bertahan di tempat ini.
Seorang ayah dibilang sama anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau nggak ada ayah sudah dari kemarin kalian meninggal. Aina Allah? Di mana keagungan Allah? Di mana kebesaran Allah? Bukankah Allah yang menciptakan kita? Allah yang memelihara kita? Allah yang menghidupkan kita? Dan nanti juga Allah yang mematikan kita? Wa huwa yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan. Tapi kita lupa. Maka dengan lisan bicara keagungan Allah setiap hari. Udah stop bu, stop ngomongin orang mulai detik ini. Daripada ngomongin orang, yuk kita mengagungkan kebesaran Allah. Daripada menggunjing orang, yuk kita baca kebesaran Allah, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, atau kita bicara berdua. Iya ya, Allah Maha Agung ya, Allah Maha Bijaksana ya, Allah selalu tolong kita ya, Allah gak pernah sia-siakan kita ya. Manusia banyak mengecewakan, makhluk selalu mengecewakan. Banyak orang yang berjanji tapi diingkari. Tapi yang jadi pertanyaan, pernah gak Allah berjanji Allah ingkari? Tidak. Setiap doa-doa kita, wallahi pasti dan pasti Allah akan mengabulkannya. Masalah waktunya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ditunda pemberiannya nanti diberikan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya apa? La yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar atas janji-janjinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis tadi saya sampaikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis nomor 52 dan juga dalam riwayat yang lain, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 1599. Nabi mengatakan, ala ketahuilah, inna fil jasadil mudghatan idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalbu. Ini pentingnya daripada pengaruh hati. Maka dijelaskan para alim ulama, kamalul iman bitazkiyatil qalbi. Yang disebut iman yang sempurna adalah iman yang bersih daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syirik? Meyakini ada yang lebih kuat selain Allah. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat apa? Al-Ghani. Al-Ghani artinya apa? Bu? Ada yang tahu? Ghaniyun artinya apa? Ghani, Asmaul Husna. Ada orang namanya Abdul Ghani. Apa Mas Agus? Ghani. Maha apa Ghani? Maha kaya. Lupa Bu kalau Allah Maha kaya. Atau ibu-ibu bapak-bapak sudah merasa paling kaya? Allah zat yang Maha kaya dan menitipkan sedikit kekayaannya kepada hamba-hambanya. Ana mau tanya, apakah pantas kita merasa kaya di hadapan Allah? Allah zat yang Maha qawi, qawiyun. Qawi apa artinya? Yang maha kuat, menitipkan sedikit kekuatannya kepada hamba-hamba dan makhluknya. Soal yang jadi pertanyaan, apakah ada yang pantas untuk merasa kuat di hadapan zat yang maha kuat? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat Al-Alim. Al-Alim, zat yang maha mengetahui dan menitipkan sedikit saja pengetahuan kepada seluruh hamba-hambanya. Kita dikasih ilmu gak banyak Bu, cuma sedikit. Itu pun sedikit bagi-bagi lagi. Apakah boleh ada seorang manusia yang menyombongkan keilmuannya di hadapan zat yang maha mengetahui? Boleh atau tidak? Tak boleh. Gak ada yang boleh sombong dengan kekayaannya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan ilmunya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan sedikit saja.
Nah, ketika sifat-sifat sombong, rasa bangga ada di dalam hati kita, menandakan hati kita wajib untuk disucikan. Disucikan dari apa? Dari banyaknya perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Jadi kamalul iman bi tazkiyatil qalbi amma la yuhibbu Allah azza wa jalla wa tahliyatuhu bima yuhibbuhu Allah. Fatazkiyah syartun iman. Ya, tazkiyah mensucikan diri dari dosa ini syarat daripada kesempurnaan iman. Wa kaifa yashtaghil bit tahara man lam ya'rifun najasah? Bagaimana seseorang ngaku udah bersuci belum Pak? Udah. Ini ada orang bilang, Ustaz tanya, Pak, udah bersuci belum? Misalnya Anda tanya, udah berwudu belum? Alhamdulillah Ustaz, Anda udah wudu. Anda mau tanya, anggota wudu mana yang harus dibersihkan? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu, tapi dia bilang, Anda udah wudu Ustaz. Iya, Anda mau tanya, anggota wudu mana yang harus dibersihkan? Kalau orang yang tidak tahu anggota tubuh mana yang wajib untuk dibersihkan, sah atau tidak wudunya? Sah atau tidak? Halo Bu? Tidak. Masya Allah. Ini Ustaz itu udah menggebu-gebu jemaah ini ngantuk Ustaz. Please Ustaz, malam begadang Ustaz. Tadi pagi lagi masak. Ini. Tadi Mas Agus bilang mau ngaji satu paket semuanya, Masya Allah. Selesai. Habis selesai, wabillahi taufiq. Tidak ya. Nanti tanya, tadi Ustaz nyampein apa? Ngantuk banget. Nah, ini soalnya ngajinya siang hari, selepas sholat zuhur, selepas makan siang. Tadi jatah Ustaznya rendangnya dipadetin, nasinya dibanyakin. Habis itu nggak cukup, akan snack lagi. Nah, maka subhanallah, nikmatnya habis makan itu cuma satu Bu, bawaannya pengen tidur. Ibu kalau udah bicara tidur semuanya jawab. Tapi pada tanya yang lain nggak ada satupun yang jawab. Sampai di mana tadi Bu? Wudu. Sampai ngantuk. Nah, nggak paham, nggak tahu. Kenapa? Dia nggak tahu. Jangan-jangan bukan wajah, bukan kaki, bukan telinga, bukan rambut yang dibasuh. Oh, kalau suci itu apa yang dibasuh yang lain aja. Mungkin betisnya dibasuh atau pahanya dibasuh. Karena tidak memahami. Bagaimana mungkin orang yang bertazkiyah benar dalam tazkiyahnya, sedangkan apa dia tidak mengetahui apa yang harus dibersihkan dalam dirinya. Maka pembersihan diri adalah dimulai dengan membersihkan hati. Dan membersihkan hati tidak ada cara lain kecuali sesuai dengan tuntunan dan cara yang telah diajarkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falanadhkur akhlaqal madmumah, akhlaqal madmumah. Maka kita akan membahas tentang akhlak madmumah. Nah, sebelumnya itu di sini dibahas tentang 3 jenis nafsu di dalam hati manusia. Ini sudah setengah jam. Sampai di sini di pembahasan awal yang ibu-ibu dari Atlanta ini, ibu-ibu Ikmia yang nggak paham silahkan bertanya, atau ada hal yang mengganjal dari pembahasan di awal, ini bisa langsung ditanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Tafadhal, Mas Agus, yang mau bertanya silakan. Katakan sabar ini bagian daripada tingkat kesempurnaan iman seorang hamba, karena ada pembagian daripada sabar itu sendiri. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam keimanan, sabar di dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Anfal surat 7 ayat 46. Allah mengatakan wasbiru, bersabarlah kalian semua. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang
Jadi ini penting kita untuk apa? Menjaga kesabaran. Dan kesabaran itu bagian daripada kesempurnaan iman. Sampai Allah mengatakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Untuk orang yang sabar dan istiqomah dalam taat kepada Allah, sabar berjuang di jalan Allah, sabar dalam menghidupkan sunnahnya Rasulullah, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya ganjaran bagi orang yang sabar, ajrahum bighairi hisab, Allah berikan pahala yang tidak ada batasannya. Jadi para malaikatnya Allah ini mampu menghitung apapun, tapi dia tidak mampu menghitung pahala yang disiapkan Allah bagi orang yang sabar. Sabar ini gimana? Apakah yang namanya sabar ini, Ustaz? Artinya kita berpasrah tanpa ada ikhtiar. Bersabar yang dimaksud adalah apa? I'timadul qalbu 'ala Allah. Menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini segala sesuatu adalah bagian daripada skenario-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang datang, kita nggak salah, kita nggak apa, tahu-tahu maki-maki kita. Maka kita kembalikan sama Allah. Ini yang menggerakkan dia untuk memaki-maki ini siapa? Semua yang gerakkan Allah. Oh, ini digerakkan Allah untuk menguji apakah tingkat kesabaran saya sudah tinggi atau belum. Misalnya suami gak salah apa-apa, difitnah, dituduh, akan diancam, diapain, semua sabar. Ini yang gerakin istri lagi ngomel juga siapa? Allah. Nah, selesai masalah. Orang sabar gak ada masalah hidupnya. Gimana mau sabar kalau bergaulnya sama orang-orang yang baik semua? Ustaz, anak ini manusia yang paling menyabar. Kenapa? Masya Allah, anak tiap hari kumpul dengan orang soleh, orang baik. Belum sabar namanya. Orang yang sabar, orang yang setiap hari kumpul dengan orang yang menjengkelkan tapi dia bisa tersenyum. Dari mana kelihatan ibu-ibu sabar? Anak sabar, Ustaz, walaupun tiap hari ada yang ganggu anak, ada yang menyakiti perasaan anak gak salah dicaci maki, dihujat, anak tetap senyum. Anak gak balas kejahatan dengan kejahatan, bahkan anak balas kejahatan, anak balas dengan kebaikan. Ada wassabar. Ini sabar namanya. As-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar ini pada putaran yang pertama. Dikasih sakit, istighfar, dia sabar kepada Allah. Ini sabar namanya. Tapi kalau sabarnya sambil ngomel, Pak, Papa tahu nggak? Saya ini udah sabar, Pak. Ini belum apa? Belum sabar namanya. You tahu nggak? Anda udah sabar menghadapi you punya akhlak. Ini belum sabar namanya. Sabar ini Masya Allah, disakiti senyum. Dia doakan orang yang menyakiti. Nabi SAW ketika dakwah ke kota Taif, Nabi SAW diusir. Bahkan beliau dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu, sampai keluar darah dari tubuh beliau, keluar darah dari kaki beliau. Ditemani sahabat daripada Zaid. Maka apa? Nabi SAW marah? Tidak. Nabi SAW doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di akhir doanya Nabi mengatakan apa? Illam yakun bika alayya ghadabi fala ubali. Ya Allah, asalkan engkau ridha kepadaku ya Allah. Biar aku dilempar, biar berdarah, biar disakiti, asalkan engkau ridha ya Allah, fala ubali. Aku enggak peduli. Ini sabar. Kalau sabar sambil ngomel bukan sabar, Bu. Habis kesabaran Anda, Ustaz. Sabar enggak ada habisnya, Bu. Masa sabar ada habisnya? Di mana dalil cari sabar habis dalilnya? Enggak ada ketemu. Wala di Quran, wala di hadis. Tapi yang namanya sabar itu apa? Enggak ada waktunya. Karena pahalanya tidak bisa dihitung. Sholat bisa dihitung pahalanya, ganjarannya ketahuan. Ibadah-ibadah yang lain juga begitu. Sabar ini apa? Pahalanya tidak bisa dihitung.
Karena pahalanya nggak bisa dihitung, nggak ada batasannya. Ustaz, Anda udah 15 tahun nih Ustaz, saya sabar Ustaz ya. Nggak ada lagi. Ustaz, Anda akan terus bersabar sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban yang pas. Ustaz nggak cobain yang Anda rasakan Ustaz. Udah 25 tahun begini Ustaz. Apa kurang paling sabarnya Anda sebagai manusia di Atlanta? Masya Allah. Ngomong sama ibu-ibu kadang nggak pernah menang juga. Ada jawabannya. Hujahnya banyak. Cuman kita bahas pakai hadis, ibu pakai perasaan lagi. Kita bahas pakai Quran, ibu jawabnya pakai dalil perasaan. Tapi kan hati Ustaz. Mentang-mentang kajiannya hati. Tak salah hati nih perasaannya. Wallah bisawab. Maka disebutkan dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab oleh Imam Abu Nuaim. Beliau mengatakan hadis ini bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Subhanallah, ini jawaban daripada ibu tadi. Bahwasanya sabar itu adalah sebagian daripada iman. Kan ada hadis al-haya minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Nah, riwayat yang lain as-sabru nisful iman. Sabar itu setengah daripada iman. Jadi apa? Inti daripada semua ibadah separuhnya tergantung dari kesabaran, Bu, Pak. Sholat belum khusyuk, jangan nggak sholat, terus aja sholat. Sabar, minta sama Allah sampai Allah tanamkan sifat khusyuk dalam sholat. Nuntut ilmu nggak pintar-pintar. Ustaz, anak kok kalau ngaji itu lambat ya Ustaz ya. Kalau pengajian Ustaz tuh nggak ada yang masuk di kepala. Sabar, karena yang memberikan paham siapa? Allah. Waktunya ditentukan sama Allah, dibikin sama Allah putus asa. Karena mengajarkan kita pengetahuan ilmu, baik pengetahuan agama ataupun ilmu dunia yang kita pelajari. Allah mengatakan apa? Ar-Rahman 'allamal Quran. Yang ngajarin Quran siapa? Allah. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang ngajarin bayan siapa juga? Allah. Yang pemahaman kita duduk dalam majelis ilmu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena hati, kembali lagi, hati kita ini penuh dengan dosa, hati kita ini menjadi kotor sehingga sulit untuk mensucikan. Hati kita diisi dengan keagungan Allah karena hati kita masih penuh dengan kotoran-kotoran dan noda. Makanya membersihnya kan pun juga butuh kesabaran. Jadi mulai sekarang kita sepakat Ibu ya, ini terutama di Atlanta, yang namanya sabar tidak ada batasnya. Nggak ada lagi bilang anak udah sabar Ustaz. Nggak ada lagi, stop. Sampai akhir hayat. Hah? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Masya Allah. Ini tingkat sabar dan lebih level lagi. Suamiku Ustaz, aku cinta padamu sampai akhir hayat. Kan pembahasannya sabar bukan cinta. Pasti masalah cinta ada lagi babnya. Saking kepilih ngomong cinta. Masya Allah. Jangan lupa ya. Nanti apa yang kita dapatkan ini bisa share sama keluarga. Kan poin-poinnya kan dikirim ke ibu-ibu kan. Nanti di share. Ini kan sedikit pembahasan. Nanti kita lanjutkan. Dalam ayat yang lain, as-sabru kanzul min kunuzil jannah. Subhanallah. Sabar itu adalah perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Jadi orang yang punya sifat sabar, dia telah memiliki apa? Gudang perbendaharaan. Salah satu gudang perbendaharaan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh.